Kali ini kita akan berkenalan dengan sosok wanita sempurna dalam dunia Islam. Sosok yang dermawan, sederhana, dan sangat disayang oleh Rasulullah. Dialah Fatimah Az-Zahra atau Fatimah yang bersinar. Fatimah Az-Zahra adalah putri bungsu Rasulullah dengan Siti Khadijah. Siti Fatimah lahir 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah. Sejak kecil, Fatimah telah menunjukkan keberaniannya. Siti Fatimah kecil sangat polos dan sangat sayang kepada ayahnya Rasulullah. Pernah suatu ketika di awal-awal kenabiannya, Rasulullah beribadah di depan Ka'bah. Dan ketika Rasulullah melakukan sujud, beberapa orang Quraisy menumpahkan kotoran unta di atas punggungnya. Mereka tertawa terbahak-bahak dan mengejek Rasul. Melihat ayahnya diperlakukan seperti itu, Fatimah kecil langsung berlari menuju sang ayah, memeluk dan berteriak kepada orang-orang Quraisy tersebut, "Jangan ganggu ayahku." Orang Quraisy itu pun pergi karena malu. Siti Fatimah menangis sambil membersihkan punggung ayahnya dari kotoran unta. Rasulullah berkata, "Jangan menangis wahai anakku. Sesungguhnya Allah melindungi ayahmu." Meskipun Siti Fatimah adalah sosok wanita yang bertubuh lemah dan rentan, namun semangatnya dalam membela Islam sangat kuat. Siti Fatimah merupakan mujahidin yang membantu merawat luka para pejuang di medan perang. Pernah suatu ketika, Rasulullah terluka dalam suatu peperangan. Siti Fatimah bergegas membakar sobekan tikar dan membungkusnya pada luka sang ayah, hingga darahnya tidak lagi mengucur. Ketika beranjak remaja, Siti Fatimah yang merupakan anak dari Nabi besar, tentu saja banyak yang ingin meminangnya, termasuk Abu Bakar dan Umar yang merupakan sahabat Rasulullah. Namun petunjuk Allah mengarahkan cinta Fatimah mengarah pada keponakan Rasulullah yang tampan dan cerdas, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ketika meminang Fatimah, Ali tidak memiliki apa-apa. Lalu Ali menjual baju zirahnya untuk biaya pernikahan. Dengan penjualan itu, Ali mendapat 400 dirham yang digunakan untuk mahar pernikahan. Dari pernikahan tersebut, Fatimah dan Ali dikaruniai 4 orang anak, yaitu Hasan Husain, Zainab, dan Umi Kulsum. Ketika Rasulullah Muhammad wafat pada 8 Juni 632 Masehi, merupakan hal yang paling menyedihkan bagi Fatimah. Dunia berubah menjadi kelam. Setiap hari Fatimah menangis pilu. Selama 6 bulan Fatimah tidak nafsu makan ataupun minum karena rasa sedih yang sangat mendalam, dan ia melupakan semua tawa dan kegembiraannya. Dan pada akhirnya Siti Fatimah terbaring sakit. Dalam satu riwayat dikisahkan, pada tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah, Fatimah mandi dan mengenakan pakaian baru, kemudian berbaring di tempat tidur. Kepada Ali, Fatimah berkata bahwa saat-saat kematiannya sudah dekat. Ali pun menangis, namun Fatimah menghibur suaminya agar jangan bersedih dan supaya menjaga anak-anak mereka. Fatimah juga berpesan, setelah meninggal nanti ia tidak ingin dikuburkan dengan upacara pemakaman. Setelah mendengar wasiat itu, waktu sholat tiba. Ali bergegas berangkat ke masjid. Saat Ali tidak ada itulah Fatimah menghembuskan nafas terakhirnya. Tepat pada tanggal 3 Ramadan 11 Hijriah, di usia yang masih sangat muda, 27 tahun. Kedua putra mereka, Hasan dan Husain, berlari ke masjid dan mencari ayahnya Ali dan mengatakan bahwa ibunya telah meninggal. Mendengar istrinya telah tiada, Ali tak sadarkan diri. Setelah sadar dari pingsan, Ali bergegas menyiapkan pemakaman Fatimah.
Menuruti pesan terakhir yang diucapkan Fatimah, akhirnya Fatimah dikuburkan secara diam-diam tanpa upacara pemakaman. Tidak ada warga Madinah yang tahu selain Ali dan keluarga terdekat. Ali juga membuat 3 kuburan palsu agar makam istrinya tidak dapat diidentifikasi. Hingga saat ini, pusara Siti Fatimah tidak pernah diketahui keberadaannya.